sudah bergabung tepat waktu hari ini. Kita kembali bersama untuk dapat menyimak roadshow webinar pemberian makanan tambahan atau PMT lokal bagi ibu hamil dan balita. Untuk itu, izin saya Yunita Restusta Fitri bersama teman-teman akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan kembali, mohon izin perkenankan saya untuk dapat mengabsen apakah peserta sudah mewakili dari seluruh kabupaten kota, kemudian dari provinsi yang sudah masuk kepada undangan kami. Mohon izin kepada Provinsi Riau, baik dari Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, atau Puskesmas, atau yang lainnya, dapat raise hand agar kami dapat mengetahui bahwa sudah ada perwakilan dari Provinsi Riau. Alhamdulillah, dari Riau sudah banyak yang masuk ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Desi. Untuk Riau sudah ada banyak sekali perwakilan ya dari teman-teman ya. Baik, untuk Provinsi Riau terima kasih banyak. Dapat low hand lagi. Kemudian yang kedua dari Provinsi Banten. Mohon untuk dapat raise hand. Baik, terima kasih dan selamat pagi untuk teman-teman di Provinsi Banten. Terima kasih. Kemudian di sini saya izin memanggil perwakilan dari teman-teman Provinsi Papua. Apakah sudah hadir bersama kita? Teman-teman dari Provinsi Papua. Ibu Aprilia tadi dari Banten atau dari Papua ya? Wala Enok, punten, ini dari Papua atau dari Banten? Puskesmas Kuala Eno dari Riau, Bu. Oh, masih dari Riau. Baik, terima kasih. Untuk Papua belum hadir ya? Iya. Baik, terima kasih. Mohon izin sekarang kita berpindah ke Papua Selatan. Papua Selatan, apakah sudah ada Bapak dan Ibu yang bergabung dengan kami? Papua Selatan. Baik, kita akan berpindah kepada Papua Tengah. Papua Tengah, dapat raise hand. Oke, sambil kita akan hubungi kembali. Kemudian di sini ada Papua Pegunungan. Oke, baik, terima kasih. Jadi mohon izin Mbak Desi di sini yang belum hadir mungkin bisa sambil kita paralel menghubungi juga ya. Teman-teman dari Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Baik, terima kasih banyak. Mungkin sambil kita akan menunggu dari teman-teman 3 provinsi lainnya untuk dapat segera bergabung dengan kita. Insya Allah hingga pukul 11 siang nanti kita akan bersama di sini diskusi bersama para narasumber. Untuk itu mohon izin Mbak Desi, apakah sudah dapat kita mulai? Ya, untuk materi kita yang pertama narasumber kita sudah hadir. Untuk materi yang kedua juga narasumber kita sudah hadir. Kita bisa langsung memulai saja untuk webinar kita hari ini. Sambil mungkin teman-teman juga bantu untuk mengingatkan kembali teman-teman yang belum bergabung supaya nanti informasinya dapat tersampaikan dengan jelas kepada seluruh puskesmas. Karena di sini kita lihat peserta yang bergabung belum ada 50% ya dari peserta yang kita undang untuk hari ini dari Provinsi Riau, Banten, dan Papua, serta pemekaran dari Provinsi Papua tersebut. Kami sambil menunggu lagi, silakan kita mulai. Kita juga sudah mengingatkan teman-teman di grup daerah untuk segera bergabung dari wilayahnya masing-masing. Terima kasih Mbak Yunita. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Desi. Mohon izin sebelum kita lanjut kembali, mungkin sambil mengingatkan, yang pertama untuk dapat merename dengan institusi _ nama. Kemudian yang kedua adalah mohon izin Bapak dan Ibu untuk dapat
mute selama materi berlangsung dan kita akan nanti bisa membuka atau unmute pada saat sesi tanya jawab sehingga diskusi kita akan lebih tertib kembali. Terima kasih. Untuk yang pertama, mohon izin kita akan masuk pada arahan dan pembukaan oleh PLT Direktur Gizi KIA, Dr. Lovely Daisy MKM, yang akan dilakukan secara tapping. Untuk itu, kami persilakan kepada panitia untuk dapat menyampaikan arahan dan pembukaan dari Ibu PLT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari lintas program di Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia, dan juga Kepala Puskesmas serta pengelola program gizi dan KIA di Puskesmas seluruh Indonesia, para kader Posyandu dan juga seluruh undangan yang saya hormati. Sebelum dimulai, izinkan saya akan membacakan satu buah pantun. Riang hati naik sepeda roda 2, dari selatan menuju utara. Acara ini dibuka dengan doa, semoga damai dan sejahtera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan kegiatan roadshow webinar dalam rangka sosialisasi kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan pangan lokal untuk ibu hamil dan balita. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua. Kegiatan ini dilaksanakan secara maraton ya Bapak Ibu dari tanggal 19 Juni sampai dengan 28 Juni. Harapan kami dengan diselenggarakannya secara maraton ini, Bapak Ibu dari seluruh puskesmas dapat mengikuti kegiatan ini, dapat berinteraksi secara langsung untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih banyak menjadi kendala Bapak Ibu di dalam implementasi di lapangan. Nah, kegiatan PMT berbahan pangan lokal ini sebenarnya telah di-launching oleh Bapak Menteri Kesehatan pada tanggal 17 Mei yang lalu, bersamaan dengan pemberian penghargaan pada daerah yang memiliki praktik baik bagi pemberian makanan tambahan lokal tahun lalu, yaitu tahun 2022. Ada 3 dinas kesehatan yang mendapatkan penghargaan, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Kota Serang, dan juga Kabupaten Ogan Komering Ulu. Semoga pada tahun ini juga praktik baik yang telah ada terus dilanjutkan dan diikuti oleh daerah lainnya di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang mendasari pelaksanaan kegiatan PMT lokal adalah yang pertama, bahwa penurunan prevalensi balita stunting berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 menjadi 21,6%. Namun hasil capaian kita ini masih jauh dari target kita di tahun depan, yaitu menjadi 14%. Tentu ini juga butuh kerja keras dari kita semua untuk mencapai target menjadi 14% di tahun 2020. Kemudian kondisi stunting sebenarnya tidak terjadi tiba-tiba. Diawali terlebih dahulu oleh kegagalan tumbuh pada anak yang seringkali prosesnya tidak disadari oleh orang tua ataupun pengasuh. Gagal tumbuh ini ditandai dengan berat badan tidak naik. Berat badan tidak naik ini bisa memang berat badannya tidak naik sama dari bulan sebelumnya, atau berat badan tersebut turun atau naik tapi tidak adekuat, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang jika tidak segera ditangani dapat menjadikan balita mengalami berat badan kurang atau di bawah garis merah atau BMI sering kita sebut. Nah, selanjutnya jika balita tidak naik berat badan tidak naik ini atau kita biasa sebut dengan T, dan berat badan kurang atau BGM tidak mendapatkan penanganan segera, maka dapat menjadikan balita tersebut menjadi gizi kurang. Nah, keadaan gizi kurang ini ataupun kondisi T dan BGM yang berkelanjutan menyebabkan balita sangat berisiko untuk mengalami masalah gizi yang lebih berat, termasuk stunting.
Demikian pula pada ibu hamil dengan kurang energi kronis, yaitu ibu hamil yang memiliki indeks massa tubuh atau IMT sebelum hamil atau IMT pada trimester pertama kurang dari 18,5, dan hamil risiko HEK dengan besar lengan anak kurang dari 23,5 cm. Jika tidak ditangani segera, akan sulit mencapai kenaikan berat badan yang sesuai usia kehamilannya. Dan ini akan sangat berisiko untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, di mana berat badan lahirnya kurang dari 2.500. Ya, apa lagi? Tak ada lagi situ. Ini aja. Yang lahir kurang dari 24. Apakah buka itu? Pajak Apa juga anu dong? masalah ini tergolong dalam kondisi yang stunting. Nah, kegiatan PMT lokal merupakan salah satu dari intervensi spesifik yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, khususnya dalam mendukung pencapaian indikator ibu hamil kurang energi kronis dan balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi. Kegiatan pemberian makanan tambahan lokal ini memang bukan pertama kali dilaksanakan pada tahun ini. Namun pada tahun sebelumnya, pelaksanaan ini diselaraskan dengan rekomendasi dari kelompok kerja perbaikan gizi masyarakat yang beranggotakan para pakar. Data menunjukkan bahwa pemberian makanan tambahan dapat menurunkan proporsi balita gizi kurang menjadi 46,7% setelah 8 minggu pemberian. Pada tahun ini, tahun 2023, kegiatan PMT pemulihan berbahan pangan lokal ini menjadi salah satu menu yang ada pada dana alokasi khusus atau DAK non-fisik yang harus segera dilaksanakan oleh puskesmas. Pengaturan terkait penggunaan anggaran DAK non-fisik sudah tercantum dalam Permenkes 42 tahun 2022. Namun sebagai acuan lebih detail pelaksanaan telah disusun petunjuk teknis pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita yang tadi saya sampaikan sudah di-launching oleh Bapak Menteri Kesehatan pada tanggal 17 Mei yang lalu. Nah, anggaran pelaksanaan PMT lokal tahun ini melalui anggaran DAK cukup besar, yaitu mencapai 1,2 triliun yang langsung disalurkan ke setiap puskesmas. Di mana berdasarkan monitoring kami, saat ini masih sedikit kabupaten kota yang melaksanakan. Dan kami berharap nanti dengan diadakannya roadshow ini yang dihadiri oleh semua puskesmas, kegiatan PMT lokal yang anggarannya sudah tersedia di tempat Bapak Ibu masing-masing dapat segera dilaksanakan. Karena memang untuk tahun ini kita akan segera mengadakan kembali survei status gizi pada bulan Agustus. Harapan kami nanti pada saat dilakukannya survei status gizi pada balita ini, angka stunting kita bisa menurun. Tentunya ini harus dengan intervensi pada anak-anak yang sebelum stunting kita cegah untuk menjadi tidak stunting. Nah, salah satu upayanya adalah dengan pemberian makanan tambahan pada anak-anak yang berat badannya tidak naik, kemudian juga pada anak-anak yang BGM tadi. Nah, untuk itu pada hari ini kita melakukan sosialisasi dan juga diskusi untuk lebih memperjelas pelaksanaan PMT lokal agar tidak ada keraguan bagi puskesmas untuk segera melaksanakannya. Silakan Bapak Ibu semua disebarluaskan kegiatan ini kepada teman-temannya. Dan selain mengikuti melalui Zoom pada hari ini, kegiatan ini juga dapat diakses melalui YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya sudah selesai ingin mendengarkan kembali masih bisa mendengarkan melalui YouTube Direktorat Gizi dan KIA. Nah, kegiatan webinar ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan juga diskusi, termasuk nanti akan diberikan penjelasan teknis terkait tata laksana ibu hamil KEK dan balita bermasalah gizi, kemudian juga penyelenggaraan PMT lokal, termasuk administrasi atau pertanggungjawabannya. Nanti Bapak Ibu silakan bertanya sebanyak-banyaknya kepada semua narasumber yang hadir.
Selain itu, diharapkan juga dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan PMT lokal. Harapannya kegiatan PMT lokal dapat berjalan dengan baik dengan adanya komitmen serta keterlibatan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini juga ada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini dibuka seluas-luasnya. Silakan Bapak Ibu memanfaatkan sesi tersebut untuk bertanya, sehingga semuanya menjadi jelas dan Bapak Ibu semua dapat segera melaksanakan PMT lokal. Yang sudah melaksanakan kalau ada kendala ataupun hambatan yang ingin ditanyakan silahkan juga bertanya. Selain itu juga terbuka untuk sharing ya, berbagi pengalaman baik terkait pelaksanaan kegiatan PMT berbahan pangan lokal ini ataupun mungkin terkait dengan administrasinya. Demikian mungkin sebagai pembukaan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan roadshow webinar PMT berbahan pangan lokal ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu di Puskesmas, bagi kader dalam melaksanakan pemberian makanan tambahan, baik itu bagi balita maupun bagi ibu hamil di daerahnya masing-masing, dan juga semoga memberikan manfaat yang besar bagi ibu hamil dan juga bagi balita di daerah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin sebelum menutup, saya akan membacakan lagi satu buah pantun. Jalan-jalan ke Banjarmasin, pemandangan alam indah bersinar. Terima kasih para hadirin, selalu semangat mengikuti webinar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah mengikuti arahan dan pembukaan dari PLT Direktur Gizi dan KIA, Dr. Lovely Daisy MKM. Untuk itu, mohon izin untuk kita dapat melanjutkan pada sesi pertama, yaitu pemaparan terkait tata laksana ibu hamil KEK, kemudian juga tata laksana balita bermasalah gizi, yang akan dibawakan oleh Ibu Devi Yunitasari Widyaningrum, SGZ, yang akan kita laksanakan dari pukul 9.20 hingga 9.50. Kepada Ibu Devi, apakah sudah bergabung dengan kami? Iya, sudah Mbak Yunita. Iya, baik. Terima kasih banyak. Untuk itu, waktu 30 menit ke depan kami persilakan. Silakan Bu Devi. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Yunita. Izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat sepertinya ya, Bapak Ibu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan sedikit menjelaskan terkait tata laksana ibu hamil KIK dan juga untuk tata laksana balita bermasalah gizi. Baik, untuk tata laksana ibu hamil KIK itu sendiri memiliki tujuan yaitu nantinya untuk meningkatkan status gizi ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan, tentunya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk sasaran pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal itu sendiri ada dua, yaitu adalah ibu hamil kurang energi kronis atau ibu hamil KEK, dan ibu hamil resiko KEK. Untuk deteksi dini penemuan kasusnya, untuk ibu hamil KEK itu ditemukan melalui pengukuran BB dan juga TB-nya, yaitu nanti ibu hamil yang memiliki indeks massa tubuh prahamil atau pada trimester 1 yang dia kurang dari 12 minggu sebesar kurang dari 18,5 kg per meter persegi. Kemudian untuk ibu hamil resiko KEK ini dapat ditemukan yaitu yang memiliki ukuran lingkar lengan atas atau lila di bawah 23,5 cm. Nah, untuk alur deteksinya itu untuk ibu hamil ini dideteksi melalui ANC terpadu. Jadi di saat ibu hamil datang ke Fasyankes, Nakes melakukan ANC terpadu untuk penapisan. Apabila ditemukan ibu hamil dengan status gizi normal, maka disarankan ibu hamil tetap
melaksanakan ANC rutin, kemudian diberikan konseling gizi. Namun apabila ditemukan kasus seperti yang pertama adalah ibu hamil anemia, ini diberikan tata laksana anemia, yaitu apabila anemianya ringan, yaitu untuk HB-nya 10 sampai 10,9, ini diberikan tablet tambah darah 2 kali dalam sehari sampai kadar HB-nya normal. Kemudian apabila ibu hamil tersebut anemia sedang sampai dengan berat, yaitu dengan hasilnya kurang dari 10 gram per desiliter, maka ini harus segera dirujuk ke rumah sakit. Kemudian untuk pemantauan kadar HB ibu hamil dengan anemia itu sendiri dilakukan setelah 3 bulan tata laksana. Untuk ibu hamil anemia ini, selain diberikan tata laksana anemia, juga disarankan untuk tetap ANC rutin, kemudian diberikan konseling gizi. Selanjutnya, apabila ditemukan ibu hamil yang KEK atau risiko KEK, maka untuk tata laksananya diberikan makanan tambahan, disertai edukasi atau konseling gizi. Tetap ANC rutin dan juga diberikan konseling gizi. Selanjutnya, apabila ditemukan ibu hamil KEK atau resiko KEK dan juga anemia, maka tetap diberikan makanan tambahan, kemudian diberikan konseling gizi, ANC rutin, dan juga tata laksana anemia. Kemudian untuk yang terakhir, apabila ditemukan ibu hamil yang KEK atau resiko KEK, kemudian ada penyakit atau komplikasi dalam kehamilan, ini yaitu diberikan makanan tambahan, kemudian tetap diberikan konseling gizi, ANC rutin, dan diberikan tata laksana penyakit penyerta, atau kalau tidak bisa ditangani oleh nakes di puskesmas, maka ibu hamil tersebut bisa dirujuk ke Fasiankes tingkat lanjut. Jadi untuk ibu hamil yang perlu dirujuk ke rumah sakit ini apabila ditemukan ibu hamil yang HB-nya di bawah 10 gram per desiliter, kemudian bila tidak sesuai dengan tabel target penambahan BB selama kehamilan. Jadi apabila ibu hamil kenaikan BB-nya tidak sesuai usia kehamilan di bawah 1 kg per bulan pada trimester pertama atau di bawah 2 kg per bulan pada trimester kedua dan juga ketiga, maka ini harus segera dirujuk ke rumah sakit. Untuk pemberian PMT sendiri, untuk ibu hamil KEK ini minimal 120 hari. Nah, ini adalah untuk pemantauan intervensi pemberian PMT, yaitu dipantau melalui kenaikan berat badan disesuaikan dengan status gizi ibu sebelum hamil. Jadi ini bisa dilihat juga melalui grafik yang tersedia di dalam buku KIA, yaitu apabila IMT sebelum hamilnya ibu hamil tersebut tergolong kurus, ini pertambahan berat badannya pada trimester 1 sebanyak 1-3 kg, kemudian pada trimester 2 dan juga ketiga sebanyak 0,5 kg, dan untuk pertambahan totalnya 12,5 hingga 18 kg. Kemudian untuk yang ibu hamil dengan IMT normal dan gemuk ini pada trimester 1 pertambahan BB-nya sama ya, 1-3 kg, namun ada perbedaan kalau untuk yang ibu hamil normal pada trimester 2 dan 3 pertambahannya 0,4 kg. Kemudian untuk totalnya ini 11,5 sampai 16 kg untuk kehamilan tunggal. Kemudian apabila kehamilan ganda ini pertambahan berat badan totalnya sebesar 17 sampai 24 kg. Nah, untuk yang ibu hamil dengan IMT sebelum hamil dia gemuk, maka pertambahan berat badannya pada trimester 2 dan 3 lebih sedikit ya dibandingkan untuk IMT normal, yaitu sebesar 0,3 kg. Dengan pertambahan berat badan total pada kehamilan tunggal yaitu 7 sampai 11,5 kg. Untuk kehamilan ganda 14 sampai 23 kg. Untuk ibu hamil obesitas,
atau yang IMT-nya lebih dari 30, ini untuk pertambahan berat badan trimester 1 sebesar 0,2 sampai 2 kg. Untuk trimester kedua dan juga ketiga ini lebih sedikit, yaitu 0,2 kg. Untuk totalnya, untuk kehamilan tunggal sebanyak 5 sampai 9 kg, sedangkan untuk kehamilan ganda pertambahan BB totalnya sebesar 11 sampai 19 kg. Untuk prinsip pemberian makanan tambahan itu sendiri pada ibu hamil yaitu berupa makanan lengkap, siap santap, atau berupa kudapan yang dia memiliki sumber protein hewani atau kaya protein hewani dengan tetap memperhatikan gizi seimbang, menggunakan bahan makanan segar atau tanpa pengawet buatan, dan tetap membatasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Jadi prinsipnya untuk makanan tambahan ini tidak mengganti makanan utama. Pemberiannya selama minimal 120 hari, kemudian bisa diberikan melalui posyandu, fasiankes, atau saat kelas ibu hamil, atau dapat melalui kunjungan rumah oleh kader, nakes, atau mitra. Untuk pemberiannya sendiri diberikan setiap hari dengan komposisi sedikitnya 1 kali makanan lengkap dalam seminggu dan sisanya kudapan. Namun juga tetap disertai dengan edukasi, dapat berupa demo masak, kemudian penyuluhan dan konseling. Ini adalah standar untuk makanan tambahan lokal untuk ibu hamil. Jadi di sini bisa kita lihat untuk zat gizinya. Untuk makanan lengkap, energinya yaitu 500 sampai 700 kilokalori, kemudian untuk makanan kudapan dia sebesar 510 hingga 530 kilokalori. Untuk proteinnya, karena dia kaya akan protein hewani, jadi 29 sampai 34 gram untuk makanan lengkap, kemudian untuk makanan kudapan 23 sampai 27 gram. Untuk lemaknya, ini untuk makanan lengkap yaitu 14 sampai 24 gram, dan untuk makanan kudapan 19 sampai 23 gram. Kemudian di tabel sampingnya kita bisa lihat ini adalah contoh standar bahan makanan tambahan ini sebanyak 1 kali makan. Kalau tadi untuk zat gizinya itu untuk 1 hari, kemudian untuk yang contoh di tabel sebelahnya ini adalah untuk 1 kali makan. Jadi untuk makanan kudapan, ini untuk ukuran rumah tangganya, untuk makanan pokok bisa menggunakan setengah gelas, kemudian untuk lauk hewani, ini kita menggunakan 2 lauk hewani karena harus kaya protein hewani, jadi bisa telur dan juga telur dan ikan atau telur dan daging atau sebagainya. Kemudian untuk lauk nabati ini setengah potong sedang, kemudian untuk sayur setengah gelas ukuran yang 250 ml, kemudian buahnya 1 buah ukuran sedang, dan tentunya ditambahkan minyak atau lemak sebanyak 1 sendok teh. Kemudian untuk makanan lengkap, untuk berasnya ini sama setengah gelas, kemudian lauk hewaninya tetap 2 ya. Bisa diselang-seling, kemudian ditambah dengan lauk nabati, ini 2 potong sedang untuk makanan lengkap, kemudian sayurnya tentunya lebih banyak, yaitu 1 gelas, dan juga buahnya ini 1 buah ukuran besar atau 2 potong sedang. Nah, ini kita bisa lihat di sini anjuran porsi makan dan minum menurut kecukupan energi untuk ibu hamil ini dibandingkan dengan wanita usia subur untuk konsumsi dalam 1 hari. Jadi di sini mengacu kepada buku KIH dan juga pedoman gizi seimbang ibu hamil dan ibu menyusui, bisa kita lihat bahwa tentunya konsumsi makanan untuk ibu hamil trimester 1 dan juga ibu hamil trimester 2 dan 3 ini jumlahnya lebih banyak ya dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak hamil dan tidak menyusui. Selanjutnya, tata laksana balita bermasalah gizi. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan status gizi balita melalui pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sasaran penerima makanan tambahan ini
dia ada 3, balita berat badan tidak naik, balita berat badan kurang, dan juga balita gizi kurang. Namun diprioritaskan untuk balita gizi kurang sesuai dengan juknis DAK non-fisik. Nah, ini untuk yang balita dengan berat badan tidak naik, ini jika ditemukan balita tidak naik atau balita T, ini bisa langsung dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan konfirmasi status gizi, serta dilakukan tata laksana masalah gizi dan juga penyakit penyertanya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengingatkan kembali kepada kader apabila di posyandu ditemukan balita dengan berat badan naik yang tidak adekuat, yaitu hasil penimbangan berat badannya meningkat dari sebelumnya, namun kenaikannya tidak cukup sesuai usia dan jenis kelamin, atau arah garis pertumbuhannya tidak mengikuti garis pertumbuhan normal, sedikit menjauh, seperti yang ada di gambar ini, bisa langsung dirujuk ke puskesmas. Kemudian yang dianggap balita tidak naik itu juga apabila balita yang berat badannya tetap. Jadi hasil penimbangan berat badan sama dengan sebelumnya. Atau arah garis pertumbuhannya mendatar. Ini juga harus segera dirujuk ke puskesmas. Kemudian dikatakan turun tentunya yang berat badannya turun atau hasil penimbangan berat badannya menurun dibandingkan bulan sebelumnya, atau arah garis pertumbuhannya menjauh dari garis pertumbuhan normal. Jadi untuk balita dianggap berat badannya tidak naik atau T ini apabila dia di dalam plotting KMS-nya memenuhi 3 seperti yang ada di gambar berikut. Nah, selanjutnya ini adalah untuk balita berat badan kurang atau yang biasa kita sebut BGM, bawah garis merah. Ini juga harus segera dirujuk ke puskesmas untuk konfirmasi lebih lanjut. Jadi balita BGM ini ditandai apabila dia di bawah garis merah, di bawah kurang dari -2 SD. Namun untuk balita berat badan kurang ini yang diberikan makanan tambahan fokusnya hingga sampai yang di atas -3 SD. Jadi -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD. Karena apabila sudah di bawah -3 SD ini biasanya sudah tergolong dia gizi kurang atau WOSTED. Selanjutnya juga ini ada untuk balita berat badan normal. Jadi ini untuk balita berat badan normal perlu juga dilihat kenaikan berat badannya. Jika dia kenaikan berat badannya adekuat, maka perlu diukur dan diperiksa panjang badan atau tinggi badannya menurut usia. Kemudian jika hasilnya normal, balita tersebut dapat kembali disarankan untuk kembali ke posyandu pada bulan berikutnya. Jadi untuk yang normal ini, untuk yang -2 SD sampai dengan +1 SD. Selanjutnya untuk balita resiko berat badan lebih, ini juga harus segera dirujuk ke puskesmas untuk konfirmasi status gizinya agar nanti bisa langsung diberikan tata laksana masalah gizi dan penyakit penyertanya. Jadi untuk berat badan lebih ini apabila dia plotting KMS-nya di atas garis orange atau lebih dari +1 SD. Nah, selanjutnya untuk balita stunting, jika di posyandu ditemukan balita stunting, ini juga harus langsung dirujuk ke puskesmas untuk konfirmasi status gizi. Nah, ini untuk plottingnya, kita bisa lihat di grafik buku KMS, apabila dia panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umurnya kurang dari -2 SD atau di bawah garis merah. Nah, yang harus dilakukan atau yang harus dikonfirmasi status gizinya di puskesmas itu adalah balita yang tidak naik atau T, kemudian balita kurang yaitu adalah balita BGM, dan balita yang mempunyai resiko berat badan lebih yang di atas garis orange. Ini harus langsung segera dirujuk ke puskesmas untuk konfirmasi status gizi oleh nakes.
dengan langkahnya, yaitu yang pertama nanti akan diperiksa grafik berat badan per panjang badan atau tinggi badannya, kemudian diperiksa berat badan menurut umur, kemudian diperiksa panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umurnya. Nah, ini saat dilakukan konfirmasi di puskesmas, jadi balita yang T, kemudian BGM, resiko gizi lebih, langkah-langkah untuk konfirmasi status gizinya yang pertama, untuk pemeriksaan grafik berat badan menurut panjang badan atau tinggi badannya apabila ditemukan kurang dari -3 SD, maka dikategorikan gizi buruk. Maka ini akan diberikan tata laksana gizi buruk mengacu pada pedoman pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita. Kemudian apabila dia hasilnya -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD, status gizinya gizi kurang, untuk tata laksananya ini diberikan makanan tambahan, kemudian edukasi, dan juga stimulasi. Kemudian apabila status gizinya baik, ini perlu dikonfirmasi grafik menurut BB menurut umurnya. Kemudian apabila setelah dikonfirmasi dia status gizinya resiko lebih, atau gizi lebih, atau bahkan obesitas, ini tata laksananya yaitu perlu diberikan edukasi dan konseling, kemudian stimulasi dan aktivitas fisik, serta rujuk ke RS pada kasus balita yang obesitas atau yang lebih dari +3 SD. Nah, ini selanjutnya, apabila setelah tadi dikonfirmasi berat badan menurut panjang badan atau tinggi badannya, ditemukan status gizinya baik, selanjutnya dikonfirmasi untuk berat badan menurut umurnya. Apabila dia status gizinya berat badan kurang atau kurang dari -2 SD, maka tata laksana yang diberikan ini perlu ada konfirmasi lanjutan ya, yaitu konfirmasi untuk grafik panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umurnya. Tata laksana berat badan kurang ini tanpa stunting, diberikan makanan tambahan, edukasi, dan juga stimulasi. Kalau yang dia ternyata berat badan kurang tanpa stunting. Kemudian apabila dia berat badannya normal, yaitu -2 SD sampai dengan +1 SD, jika dia tidak naik, ini tata laksananya diberikan makanan tambahan, edukasi, dan juga stimulasi. Namun apabila balita itu berat badannya naik, kemudian lanjut konfirmasi untuk grafik panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Selanjutnya apabila status gizinya resiko berat badan lebih, yaitu lebih dari +1 SD, maka tata laksananya diberikan edukasi, konseling, stimulasi, dan aktivitas fisik, serta dirujuk ke RS pada kasus untuk balita yang obes. Nah, ini selanjutnya untuk yang ketiga, tadi untuk pemeriksaan grafik panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, ini apabila setelah dikonfirmasi hasilnya status gizinya pendek, yaitu kurang dari -2 SD, maka tata laksananya mengacu pada PNPK, tata laksana stunting. Apabila kemudian status gizinya normal, yaitu -2 SD sama dengan +3 SD, maka bisa dilakukan pemantauan rutin di posyandu. Kemudian untuk yang hasil konfirmasinya dia tinggi, nah ini perlu dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak. Nah, selanjutnya ini untuk yang tata laksana balita dengan gizi kurang. Jadi hasil dari konfirmasi status gizi di puskesmas apabila dia gizi kurang, maka kita perlu mencari red flag-nya. Jadi, bila ada red flag, kemudian tidak bisa ditangani di puskesmas, maka balita tersebut bisa dirujuk ke rumah sakit. Namun apabila tidak ada red flag, maupun red flag tersebut bisa ditangani di puskesmas, bisa dilakukan rawat jalan. Ini untuk bila tidak ada red flag, balita gizi kurang dengan atau tanpa stunting, tata laksananya bisa dilakukan rawat jalan di puskesmas, kemudian diberikan edukasi dan konseling untuk pola makanan dan pencegahan infeksi, diberikan makanan tambahan lokalnya selama 4-8 minggu. Tetap diberikan stimulasi perkembangan dan dipantau berat badan setiap minggu oleh nakes. Kemudian kita lihat apakah kenaikan berat badannya adekuat atau
tidak adekuat. Bila kemudian berat badannya ini naiknya adekuat, untuk grafik berat badan menurut umurnya di atas minus 2 SD dan berat badan menurut tinggi badannya di atas minus 2 SD, maka PMT tersebut dapat dilanjutkan dan rujuk balik ke posyandu. Jadi kalau status gizinya sudah baik, PMT-nya bisa dilanjutkan dan dirujuk kembali ke posyandu. Namun apabila berat badannya naiknya tidak adekuat setelah 14 hari, kemudian red flag-nya tidak bisa ditangani, maka ini bisa langsung dirujuk ke puskesmas. Ini untuk kriteria keberhasilannya, bisa kita lihat di sini untuk berat badan tidak naik ini, apabila naiknya adekuat, ini mengikuti kurva pertumbuhan normal pada KMS, jadi kita bisa melihat di KMS, kalau grafiknya ini kenaikannya adekuat untuk berat badannya, ini dikatakan berhasil gitu ya, bisa dirujuk balik ke posyandu. Untuk yang berat badan kurang, ini indeks berat badan menurut umurnya sudah normal, yaitu hasilnya minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD pada grafik pertumbuhan anak. Untuk yang gizi kurang, ini bisa kita lihat untuk indeks berat badan menurut panjang badannya atau berat badan menurut tinggi badannya sudah gizi baik ya, jadi minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Ini selanjutnya untuk tata laksana balita untuk yang berat badan kurang. Setelah hasil dari konfirmasi puskesmas, apabila dia menunjukkan balita tersebut berat badannya kurang, kemudian kita tetap cari red flag-nya. Apabila red flag tersebut bisa ditangani di puskesmas, berarti dia rawat jalan. Kemudian apabila tidak bisa ditangani di puskesmas, bisa langsung rujuk ke rumah sakit. Kemudian untuk balita tersebut, balita berat badan kurang, tanpa gizi kurang, tanpa stunting atau keduanya. Jadi yang diberikan makanan tambahan lokal selama 2-4 minggu ini adalah untuk balita yang berat badannya kurang, tanpa gizi kurang, dan tanpa stunting atau tanpa keduanya. Karena kalau yang untuk balita berat badan gizi kurang, nanti tata laksananya akan berbeda. Jadi tetap diberikan edukasi dan konseling pola makan dan pencegahan infeksi, kemudian stimulasi perkembangan, dan juga dipantau berat badannya setiap minggu oleh tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk kenaikan berat badannya apakah adekuat atau tidak adekuat. Apabila dia kenaikannya adekuat, yaitu berat badan menurut umumnya di atas minus 2 SD, dan berat badan menurut tinggi badannya di atas minus 2 SD, maka ini bisa dilanjutkan untuk pemberian PMT-nya dan bisa dirujuk balik ke posyandu. Namun apabila setelah 14 hari, kenaikan berat badannya tidak adekuat, atau red flag-nya tidak bisa ditangani di puskesmas, maka langsung rujuk ke rumah sakit. Nah, ini selanjutnya apabila hasil dari konfirmasi puskesmas menunjukkan bahwa balita tersebut berat badannya tidak naik, maka kemudian saatnya dicari red flag-nya, kemudian apabila red flag-nya tidak dapat ditangani di puskesmas, maka rujuk ke rumah sakit. Namun apabila red flag bisa ditangani oleh nakes di puskesmas, kemudian bisa dilakukan rawat jalan, diberikan edukasi dan konseling pola makan dan pencegahan infeksi, dan diberikan PMT lokal selama 2-4 minggu, stimulasi perkembangan, dan tetap dipantau berat badannya setiap minggu oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, kita lihat untuk kenaikan berat badannya, apabila dia berat badannya naik adekuat, ini ditandai dengan berat badan menurut umurnya di atas minus 2 SD, berat badan tinggi badan di atas minus 2 SD, ini bisa dilanjutkan untuk pemberian makanan tambahan dan dirujuk balik ke posyandu. Namun apabila setelah 14 hari, berat badannya tidak naik adekuat, atau red flag-nya tidak bisa ditangani di puskesmas, maka rujuk ke rumah sakit. Nah, jadi untuk prinsip pemberian makanan tambahan untuk balita itu sendiri sama dengan ibu hamil, yaitu berupa makanan lengkap siap santap atau kudapan yang kaya sumber protein hewani. Diharapkan
untuk protein hewaninya atau lauk hewaninya bersumber dari 2 macam sumber protein yang berbeda. Misalnya bisa telur dan ikan, atau telur dan ayam, telur dan daging. Kemudian untuk makanan tambahan ini bukan pengganti makanan utama ya. Untuk pemberiannya, untuk balita gizi kurang diberikan selama 4-8 minggu. Kemudian untuk balita dengan berat badan kurang dan balita dengan berat badan tidak naik, pemberiannya selama 2-4 minggu. Tentunya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menggunakan bahan lokal. Pemberian makanan tambahan bisa dilakukan di posyandu, kemudian Fasiankes saat kelas ibu balita, atau melalui kunjungan rumah. Ini diberikan setiap hari dengan komposisi sedikitnya 1 kali makanan lengkap dalam seminggu, dan sisanya bisa diberikan berupa kudapan. Tentunya tetap disertai dengan edukasi, bisa berupa demo masak, kemudian penyuluhan maupun konseling. Untuk baduta atau balita yang usianya di bawah 2 tahun, prinsip pemberian makanan tambahan ini sesuai dengan prinsip pemberian makanan bayi dan anak, yaitu dengan tetap melanjutkan pemberian ASI sesuai dengan kebutuhan anak atau on demand. Baik, mungkin itu yang bisa kami jelaskan untuk tata laksana ibu hamil kek dan juga balita bermasalah gizi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Yunita. Baik, terima kasih banyak Mbak Devi. Aplaus untuk Mbak Devi. Terima kasih sekali. Penjelasannya sangat detail tadi ya. Ada beberapa hal yang saya juga ikut mencatat. Tadi ada hal yang memudahkan itu pada saat kita melihat diagramnya ya, atau alur, sehingga diharapkan Bapak dan Ibu khususnya teman-teman di Puskesmas, tadi mungkin salah satu, kalau bahasa saya itu kerpeannya, itu salah satunya adalah dengan membaca alur yang tadi disampaikan oleh Mbak Devi. Mudah-mudahan memudahkan kakak-kakak, bapak dan ibu di Puskesmas pada saat melakukan dalam tanda kutip penjaringan ibu hamil di lapangan. Tadi yang saya catat di sini, yang pertama adalah kemampuan untuk identifikasi ibu hamil, khususnya apabila ibu hamil tersebut mengalami KEK. Dari mana kita tahu ibu tersebut mengalami KEK? Apabila ibu tersebut dilakukan ANC, sehingga yang dapat kita pastikan adalah ibu-ibu hamil mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan ANC yang berkualitas. Seperti itu ya Mbak Devi ya. Kemudian yang kedua juga kepemilikan buku KIA, karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Devi juga, kita akan melihat penambahan berat badan pada ibu hamil tadi ya, untuk kehamilan tunggal atau kehamilan gemeli itu juga penambahannya berbeda, sehingga jika ibu memiliki buku KIA maka akan dapat terdeteksi dengan lebih maksimal, sehingga kalau misalnya ada perkembangan pertumbuhan yang tidak sesuai dapat segera dilakukan rujukan atau penanganan lainnya. Terima kasih banyak Mbak Devi. Untuk itu izin kami masuk kepada sesi 2. Akan ada pemaparan terkait penyelenggaraan PMT berbahan pangan lokal, juga pertanggungjawaban pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal yang akan dibawakan oleh Mbak Tiara Kamila Mahardikni, SGZ. Selamat pagi Mbak Tiara, sudah bergabung ya dengan kita semua? Baik, Alhamdulillah, terima kasih Mbak Tiara. Monggo silakan 30 menit ke depan, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Tiara. Tadi sudah dijelaskan tata laksana sekarang kita akan beralih untuk pelaksanaan pertama, khususnya jawaban. Saya izin sendiri. Izin Mbak Tiara, suaranya agak kurang jelas kami tangkap, Mbak Tiara. Mungkin ada sinyal yang kurang stabil ya. Terima kasih.
Apa suara saya sudah lebih jelas? Izin dicoba lagi bisa Mbak Tiara? Baik. Nah, apa sudah lebih jelas? Sudah lebih jelas? Suaranya memantul Mbak Tiara, jadi kurang jelas ke kita diterimanya. Izin sebentar ya, coba apa yang Baik, terima kasih Mbak Tiara. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo silakan dapat memasukkan pertanyaan dalam chat room. Insya Allah nanti akan kita bahas pada sesi diskusi. Terima kasih. Monggo silakan Mbak Tiara. Baik, terima kasih Bu Yunita. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita langsung mulai saja untuk penyelenggaraan pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita. Nah, pada pemberian PMT lokal ini, jadi tidak hanya kita mengolah makanan tambahan kemudian diberikan, tetapi juga perlu disertai dengan kegiatan edukasi ya, edukasi gizi untuk balita maupun ibu hamil keknya. Yang pertama itu untuk konseling gizi. Jadi melalui pemberian konseling gizi ini kita memastikan bahwa sasaran itu mengalami peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku gitu ya. Selain itu, konseling gizi ini juga dilakukan secara individual, yaitu melalui komunikasi interpersonal. Jadi diharapkan melalui konseling ini, baik itu ibu hamil maupun ibu balita, maupun pengasuhnya ya, pengasuh balita itu bisa menerapkan pola makan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Selain konseling gizi, bisa juga dilakukan penyuluhan gizi. Nah, untuk penyuluhan gizi ini dilakukan di kelompok kecil, ya. Jadi bisa bersamaan dengan pelaksanaan pemberian PMT lokal tadi, ya, atau juga bisa bersamaan dengan jadwal posyandu atau mungkin ada kegiatan masyarakat lainnya, itu bisa juga diselipkan dengan penyuluhan gizi. Untuk penyuluhan ini tidak perlu lama-lama ya Bapak Ibu, hanya sekitar 15-30 menit gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa di posyandu atau juga tempat lain yang sudah disepakati. Mungkin bisa di tempat-tempat yang kira-kira mudah dijangkau oleh sasaran gitu ya, sehingga lebih banyak yang akan hadir dalam penyuluhan ini. Selanjutnya, penyuluhan ini juga dapat diintegrasikan dengan forum yang tersedia seperti integrasi dengan kelas ibu hamil, kemudian kelas ibu balita, gitu ya. Materi apa saja yang bisa disampaikan, yaitu yang terkait dengan kebutuhan gizi, kemudian pemilihan bahan pangan, pertumbuhan, stimulasi perkembangan, dan juga kesehatan balita. Nah, selain konseling dan penyuluhan gizi, bisa juga dilakukan demonstrasi masak. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan dilakukan demonstrasi masak ini agar ibu hamil dan orang tua atau pengasuh balita itu ya, dia punya keterampilan dalam memilih, menyiapkan, dan juga mengolah makanan. Jadi tidak serta-merta hanya tahu menerima makanan tambahan dari posyandu gitu ya, kemudian dimakan seperti itu, tapi juga mereka ikut tahu bagaimana cara menyiapkan makanan yang mereka santap ya, yang sesuai dengan kebutuhan gizinya. Kemudian memilih bahan pangan apa saja yang baik untuk dikonsumsi gitu. Nah, selanjutnya demo masak ini dapat dilaksanakan agar sasaran memperoleh pengetahuan tentang aspek gizi dan kesehatan pada anak balita dan ibu hamil. Untuk peralatan masak dan bahan makanannya ini berbasis pangan lokal dan nanti disiapkan oleh tim pelaksana di tingkat desa. Ya. Nah, untuk selanjutnya pemberian makanan tambahan lokal yang melalui Diakanon Fisiknya. Diakanon Fisik 2023. Jadi, berdasarkan Permenkes nomor 42 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan Diakanon Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023, PMT lokal ini diberikan kepada balita gizi kurang dan ibu hamil yang kek selama 90 hari. Nah, ini ada rekomendasi dari kelompok kerja perbaikan gizi masyarakat tahun 2023 yang merekomendasikan bahwa
Untuk PMT lokal pada balita gizi kurang ini dilakukan selama kurang lebih 4-8 minggu agar pencapaian perbaikan status gizinya maksimal gitu ya. Kemudian PMT lokal pada balita berat badan tidak naik atau T dan balita yang berat badannya kurang dilakukan selama 2-4 minggu. Sedangkan untuk PMT lokal pada ibu hamil PEK dilakukan selama 120 hari agar dapat memberikan efek terhadap bayi yang dilahirkan. Nah, selanjutnya apabila sebelum 90 hari balita gizi kurang sudah mengalami perbaikan status gizi, maka pemberian PMT-nya dapat dihentikan dan PMT ini dapat dialihkan ke sasaran lainnya. Yang dimaksud adalah ke sasaran balita gizi kurang yang lainnya ya. Nah, selanjutnya untuk memenuhi PMT bagi balita sasaran lainnya selain yang balita gizi kurang tadi, karena di daerah mungkin nanti akan ditemukan ya Bapak Ibu tidak hanya balita gizi kurang, tapi juga ada balita yang berat badannya tidak naik dan balita yang berat badannya kurang. Nah, sementara untuk sasaran T dan balita yang berat badan kurang tadi, ini bisa diupayakan pemberian PMT, namun dianjurkan menggunakan pembiayaan lainnya selain melalui DAK non-fisik. Pemberiannya selama 2-4 minggu. Poin selanjutnya, jika ibu hamil PEK atau resiko PEK setelah 90 hari belum mengalami kenaikan berat badan sesuai dengan usia kehamilannya, maka PMT ini dapat dilanjutkan sampai 120 hari atau sampai terjadi perbaikan kenaikan berat badan yang dianjurkan ya berdasarkan IMT sebelum kehamilan atau IMT trimester 1. Dan untuk memenuhi kesenjangan kebutuhan PMT lokal ibu hamil KEK maupun ibu hamil yang risiko KEK ini juga dianjurkan menggunakan sumber pembiayaan lain selain DAK non-fisik untuk meneruskan PMT bagi ibu hamil ini setelah 90 hari tadi ya, untuk memperpanjang jika belum terjadi kenaikan berat badan sesuai usia kehamilan. Lalu untuk tahapan penyelenggaraan PMT lokal, yang pertama itu ada perencanaan. Dalam perencanaan ini yang perlu dilakukan adalah penyusunan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan, kemudian penetapan tim pelaksana di puskesmas. Selanjutnya adalah verifikasi dan penetapan data sasaran penerima makanan tambahan, kemudian penetapan lokasi kegiatan, penyusunan siklus menu sesuai dengan standar, dan penyusunan anggaran kegiatan pembelian bahan makanan, jasa, dan manajemen. Tahap selanjutnya setelah perencanaan yaitu persiapan dan pelaksanaan. Untuk persiapan ini dilakukan sosialisasi ya ke seluruh pihak yang ada di wilayah kerja puskesmas. Setelah sosialisasi nanti dilakukan pembekalan petugas khususnya untuk sumber daya yang terlibat ya, seperti kader, PKK. Nah, selanjutnya pembelian bahan makanan lokal sesuai dengan siklus menu, kemudian pengolahan, pemberian MT disertai dengan edukasi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk pemberian makanan tambahan yang disertai edukasi ini dia bisa terintegrasi ya, Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta berdiri sendiri, bisa integrasikan dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Dan yang paling penting adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penyakit, khususnya dalam pengolahan makanannya, Bapak Ibu. Jadi kita upayakan harus tetap memperhatikan hygiene dan sanitasinya. Nah, yang ketiga yaitu pencatatan dan pelaporan. Untuk pencatatan dan pelaporan ini dilakukannya secara berjenjang dan berkesinambungan terhadap data sasaran atau keluaran. Cara lain untuk proses, output, dan pencatatan dan pelaporan ini dilakukan mulai dari tahap penentuan sasaran sampai dengan nanti intervensi dan implementasi. Kurang lebih penjelasannya Bapak Ibu. Jadi untuk penetapan pelaksana ini dilakukan oleh Kepala Puskesmas. Ada unsur kabupaten kota, puskesmas, pemerintah, desa, kelurahan, tokoh masyarakat, PKK, desa wisma, Karang Taruna, dan kelompok-kelompok lain. Dan bisa ada kelompok tani, ada warung lokal, untuk melibatkan masyarakat. Untuk penetapan lokasi, ini dilakukan oleh puskesmas, tentunya koordinasi dengan desa ya. Puskesmas bisa melihat menggunakan data laporan rutin yang sudah terintegrasi. Untuk penyusunan RAB-nya, rencana anggaran kegiatan, di sini sudah ada pembagiannya. Jadi untuk
PMT, Ibu hamil dan masalah gizi kan sudah ada itu ya besarannya. Nah, dari angka itu, biaya bahan makan yang dialokasikan adalah 80% untuk pembelian bahan makanan, kemudian untuk biaya pengolahan, biasa memasak itu 15%, dan di sini tidak memasukkan alat masak ya, itu hanya untuk upah memasak, biasa memasak, dan biaya manajemennya 5%. Untuk verifikasi dan penetapan data sasaran penerima MT, nanti Puskesmas koordinasi dengan desa atau kelurahan untuk verifikasi terkait data sasaran ini di wilayah kerjanya gitu ya, untuk memastikan data sasaran dan apakah sudah tepat sasarannya. Selanjutnya untuk penyusunan siklus menu sesuai standar. Nah, untuk penyusunan siklus menu ini yang melakukan adalah TPG di Puskesmas ya, Puskesmas, dengan memperhatikan juga ketersediaan sumber bahan pangan yang ada di wilayah masing-masing ya, yang tersedia, yang mudah didapat, dan ini memang sudah mengkonsumsi ya, jadi daya terimanya lebih baik. Nah, untuk siklus menunya ini dibuat sedikitnya 7 hari siklus. Selanjutnya, untuk penyusunan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan, seperti pada umumnya ya ada tujuan, ada tentang tujuan, kemudian tahap pelaksanaan, keluaran yang diharapkan, anggarannya, waktu pelaksanaan, dan lain-lainnya, dokumentasi juga ya. Nah, untuk tahap persiapan, ini ada 2 ya, itu ada sosialisasi kegiatan dan pembekalan sumber daya yang terlibat. Jadi pertama itu yang kita perlu lakukan adalah melakukan sosialisasi dan advokasi kepada stakeholder terkait, ya seperti desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, kader, PKK, dan juga keluarga sasaran penerimanya. Nah, hal penting apa saja yang perlu disampaikan selama sosialisasi dan advokasi ini? Jadi yang perlu disampaikan ada rencana kegiatan seperti waktu pelaksanaannya, kemudian akan dilaksanakan di mana penyelenggaraan PMT-nya, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Gitu. Kemudian tujuan dari pelaksanaan PMT ini apa, dan sasarannya siapa saja, sasaran kegiatannya, dan mekanisme pelaksanaannya seperti apa. Kemudian untuk pembekalan sumber daya yang terlibat. Nah, tadi setelah dilakukan sosialisasi, ya, selanjutnya ada tim operasional yang melakukan orientasi kepada sumber daya yang terlibat, seperti perangkat desa, kader, tenaga kesehatan. Dan hal yang perlu diorientasi ini apa saja? Yang pertama adalah rencana kegiatan pelaksanaan PMT. Kemudian tugas dan fungsi dari sumber daya yang terlibat tadi. Ini seperti bagian tugas gitu ya. Jadi nanti sumber daya yang terlibat itu mereka semua sudah tahu masing-masing tugas dan fungsinya apa saja, tugasnya di mana saja. Selanjutnya untuk mekanisme pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal, kemudian dijelaskan juga prinsip dan cara pengolahan, siklus menunya seperti apa, serta pencatatan dan pelaporannya. Selanjutnya untuk tahap pelaksanaan, dalam menghitung kebutuhan bahan pangan yang akan dibeli, maka kita juga harus mempertimbangkan berat kotor dan berat bersih ya. Nah, ini ada contoh ya, Bapak Ibu, ada contoh pembelian bahan makanan untuk menghitung bahan makanan yang harus disediakan. Ya. Jadi, bagi contoh nomor 1, jika kita perlu 100 gram daging ayam dalam menu, maka berapa berat ayam yang harus kita beli di toko atau di pasar. Nah, maka berat ayam yang harus dibeli, sebagai contoh, berat bersih 100, kemudian faktor konversi BDD ke berat kotornya 1,5. Jadi, di sini 100 gramnya dikait dengan 1,5. Gitu. Jadi, kita paling tidak membeli ayamnya 150 gram. Jika ayamnya memang belum tersedia dalam bentuk yang daging saja gitu ya, yang masih ada balutan tulangnya. Begitu juga dengan ikan tongkol. Contoh nomor 2 nih, kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Jika dibutuhkan 80 gram ikan tongkol dalam menu, maka berapa berat yang kira-kira harus kita siapkan, harus kita beli gitu ya. Nah, untuk faktor konvensi berat dapat dimakan atau BDD ini mengacu pada tabel komposisi pangan Indonesia 2020, atau bisa juga melalui pedoman konversi berat matang mentah, BDD, dan resep makan siap saji dan jajanan.
Untuk tahap pelaksanaan selanjutnya itu pengolahan makanan. Nah, di sini kita tahu ya ada beberapa macam cara pengolahan makanan seperti merebus, mengukus, memanggang, menggoreng, dan menumis. Di mana setiap cara pengolahan ini ada bahannya masing-masing gitu ya, sesuai dengan bahan makanannya dan jenis makanan apa yang akan kita buat. Ini kurang lebih Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Merebus menggunakan air bersih secukupnya, semua bahan dipastikan terendam, suhunya 100 derajat Celcius dan direbus sampai tingkat kematangan tertentu gitu ya. Mungkin yang jadi perhatian di sini adalah memanggang ya. Untuk memanggang ini khususnya jika kita akan memanggang daging atau pangan yang tinggi protein, maka sebisa mungkin kita menghindari memanggang sampai terbakar seluruhnya sampai hangus seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menggoreng ini menggunakan minyak goreng ya. Jadi dianjurkan penggunaan minyak gorengnya ini tidak berulang. Kalau memang berulang, tidak lebih dari 2 kali penggorengan. Selanjutnya yaitu penyiapan makanan yang aman. Tips mengolah kudapan. Yang pertama itu kita masak dalam jumlah kecil. Sesuaikan dengan alat masak yang tersedia. Gitu ya. Dan yang kedua, masak makanan atau kudapan ini 1-2 jam sebelum disajikan. Jadi tidak makanannya sudah matang ini nantinya tidak menunggu terlalu lama untuk disajikan, untuk diberikan. Setelah dimasak harus dikonsumsi dalam waktu 1 jam dan ganti minyak goreng setelah 2 kali penggunaan. Di sini juga ada 5 kunci aman makanan dalam menyiapkan, mengolah, dan menyimpan makanan. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun, kemudian dicuci dengan bersih ya makanannya. Pisahkan penyimpanannya, pisahkan juga alat masaknya ya. Bedakan pisau dan talenan, mana yang digunakan untuk sayur dan untuk protein hewani. Sepertinya Bapak Ibu juga sudah paham ya. Yang ini memasak dengan benar dan pastikan juga suhunya, suhu makanan yang sudah matang ini nanti dipastikan suhunya tepat dan aman sehingga tidak tercemar. Dan selanjutnya kita beralih ke pencatatan dan pelaporan. Hal-hal yang perlu dicatat dan dilaporkan apa saja. Jadi yang pertama ini adalah pencatatan hasil pengukuran berat badan, panjang badan atau tinggi badan, lila dan konsumsi TTD serta konsumsi makanan tambahan ibu hamil dan balita tadi. Jadi hasil pengukuran ini nanti dicatat pada buku KIA dan juga dilaporkan secara elektronik seperti yang biasa dilakukan di puskesmas juga melalui gizi terpadu. Untuk yang makanan tambahan ini nanti pada menu pemantauan PMT ya. Dan saat ini juga kita sedang mengembangkan aplikasi Sehat Indonesiaku atau disingkatnya ASIP, di mana pencatatan oleh kader melalui aplikasi dan WhatsApp chatbot akan langsung terhubung pada dashboard Satu Sehat. Nah, nanti tim pelaksana mencatat hasil kegiatan PMT melalui formulir MONEF PMT dan pemantauan berat badan pada ibu hamil dan balita. Nanti tim pelaksana mencatat dan melihat isian dari kartu kontrol konsumsi PMT oleh sasaran. Nah, ini sebagai self-monitoring dan tindak lanjut juga ya. Jadi misalnya menanyakan apakah sasaran menyukai makanan yang diberikan gitu ya, apakah sasaran menyukai MT yang kita berikan dan ada keluhan atau tidak setelah mengkonsumsinya gitu ya. Dan jangan lupa saat menanyakan ini juga kita memberikan edukasi. Selanjutnya tim pelaksana melaporkan hasil kegiatan PMT mulai dari tingkat puskesmas lalu nanti dilaporkan ke dinas kabupaten kota, ke provinsi, ke puskesmas dan selanjutnya secara berjenjang ya. Jadi MONEF ini dilakukan berkesinambungan selama proses penerimaan MT. Kurang lebih garis besar alur MONEF-nya jadi ini ya Bapak Ibu, sasaran ibu hamil PEK nanti diidentifikasi melalui IC rutin dan dia nanti akan dikonfirmasi ya masuk kriteria dan ditangani sesuai tata laksana. Sasaran balita juga diidentifikasi melalui pengukuran rutin, dikonfirmasi masuk kriteria dan ditangani sesuai tata laksana. Nanti nakes atau kader dibekali panduan ANC dan panduan pemantauan tumbuh kembang. Untuk MONEF-nya dilakukan harian, mingguan, dan bulanan. Aspek-aspek yang akan di MONEF apa saja, yaitu konsumsi MT lokal harian pada ibu hamil,
dan juga konsumsi MT lokal harian pada balita, ya, ini dilakukan harian. Kemudian peningkatan BB sesuai usia kehamilannya untuk ibu hamil dan juga peningkatan BB balita. Ya. Untuk balita juga di Monef berat badan lahirnya, kemudian perbaikan status gizi balitanya. Yang melakukan Monef ini siapa saja, yaitu tim pelaksana dari Puskesmas, juga pengelola program. Nah, jadi tadi dari Puskesmas nanti melakukan pencatatan pelaporan, dilaporkan ke Dinkes Kabupaten Kota, kemudian berjenjang sampai ke pusat. Monef ini nanti dilakukan dengan formulir. Akan ada dilampirkan di Juknis ya. Monefnya dilakukan di lokus pelaksanaan kegiatan MT lokal. Monef ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data pelaksanaan kegiatan, kemudian sebagai bahan pengambilan keputusan juga, dan perbaikan untuk pelaksanaan penyelenggaraan PMT di kemudian hari ya. Jadi kita juga tahu melalui Monef ini nanti tingkat keberhasilan kegiatan penyelenggaraan MT ini seperti apa. Nah, ini ada contoh Monef harian. Jadi kartu kontrol untuk MT balita ya. Di sini bisa kita lihat nanti formulirnya ini dicentang ya Bapak Ibu. Dicentang setiap kali balita menerima dan mengonsumsi makanan tambahan. Jadi kita juga harus memastikan bahwa makanan tambahannya itu juga dikonsumsi ya oleh balita. Jadi tidak hanya menerima tapi juga pastikan balitanya mengonsumsi makanan tambahan. Ini Monefnya ada sampai bulan ketiga ya, 90 hari. Ya, untuk selanjutnya ini yang ibu hamil cek. Ini juga sama ya kurang lebih Bapak Ibu. Nanti bisa dicentang di minggu 1 ini ada 7 hari ya pemberiannya. Dipastikan ibu hamil tidak hanya menerima tapi juga mengonsumsi. Baru kita centang kalau dia sudah menerima dan mengonsumsi makanan tambahan, baru kita centang di sesuai hari, sesuai minggu dan harinya. Ini ada form Monef mingguan, catatan PMT lokal dan pemantauan BB balita. Jadi di sini ada kolom untuk nomor, nama balitanya, alamat, NIK, kemudian tanggal pertama pemberian, ini dicatat ya Ibu di tanggal keberapa, kemudian pemberian keberapanya, bisa pemberian pertama, nanti diparaf oleh ibu balita atau pengasuh balita. Ya. Nah ini juga ada Monef untuk berat badan, itu 9 kg. Jadi di awal berat badannya berapa kilogram, kemudian untuk kita tahu perubahan apakah terjadi peningkatan berat badan di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Ini juga untuk kolom harinya sampai 10 dan seterusnya ya Bapak Ibu sesuai dengan lama pemberiannya. Untuk ibu hamil cek juga sama ya. Itu di sini nomor, nama, alamat, NIK, tanggal pemberian pertamanya di tanggal berapa, kemudian pemberiannya sesuai dengan harinya ya. Nah, selanjutnya yaitu formulir pemantauan bulanan. Ini yang bulanannya. Ini pelaksanaan PMT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi di sini ada form. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah tenaga penyelenggara MT mendapatkan pembekalan dari tenaga kesehatan puskesmas, nanti tinggal dicentangi atau tidak. Jika jawaban tidak, maka mohon diberikan keterangan ya, alasan tidak diberikan pembekalan kepada dari tenaga puskesmasnya, kenapa? Seperti itu. Apakah tenaga pelaksana penyelenggara MT keadaannya sehat dan tidak menderita penyakit menular, serta menerapkan PHBS, apakah makanan tersedia sesuai menu dan memenuhi syarat higien sanitasi, apakah alat masaknya cukup, apakah ada siklus menu, ya. Kemudian apakah tersedia data sasaran penerima makanan tambahan. Jadi apakah kita lihat apakah sasarannya memang jelas gitu ya, Bapak Ibu sudah by name by address. Apakah tenaga pengolahan makanan menggunakan alat higien sanitasi, jadi saat memasak apakah menggunakan penutup kepala, celemek, masker, dan sarung tangan seperti itu, atau masaknya masak di rumah gitu ya, tidak pakai alat higien sanitasi. Kemudian apakah porsi penyajian makanannya sesuai dengan standar gizi makanan tambahan yang sudah ditetapkan. Jadi di sini juga kita perlu perhatikan
porsi makanan tambahan yang kita berikan. Selanjutnya, apakah alat masak dan penyajian sesuai dengan persyaratan kesehatan? Kemudian bila ada sasaran yang tidak hadir, apakah makanan ini tetap didistribusikan ke sasaran tersebut? Kemudian hambatan selama pelaksanaan itu apa saja, ada atau tidak, ya. Kemudian jika ada, maka apa saja silakan disebutkan. Dan juga untuk edukasi gizi dan demo memasak, apakah dilakukan edukasi gizi pada awal kegiatan? Jika iya, maka siapa yang melakukan edukasi gizi tersebut? Gitu ya. Kemudian apakah ada media atau alat bantu yang digunakan selama edukasi gizi dan kesehatan itu, seperti leaflet, lembar balik, atau buku menu. Dan yang terakhir adalah apakah materi yang disampaikan ini sesuai dengan tujuan kegiatannya. Selanjutnya ini untuk pemantauan bulanan kepada sasaran ibu hamil kek. Pemantauan bulanannya ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu, jawabannya ya tidak, ada juga yang harus disebutkan ya. Apakah ibu mendapat MT, kemudian sejak kapan, di trimester 1, 2, atau ketiga, kemudian jenis MT-nya apa yang didapat oleh ibu, gitu ya, makanan lengkap atau makanan kudapankah gitu ya, atau mungkin keduanya sekali diberikan ada makanan lengkap dan ada kudapannya juga gitu. Kemudian di mana tempat ibu diberi MT, apakah di posyandu, apakah saat pas ibu hamil gitu ya, atau diantar ke rumah gitu. Kemudian berapa kali MT diberikan dalam 1 bulan, apakah setiap hari dalam sebulan atau tidak setiap hari. Kemudian apakah ibu menyukai makanan yang diberikan ya, mulai dari rasanya, mungkin kemudian dari cara pengemasannya, cara penyajiannya, seperti itu. Dan alasan-alasannya kenapa jika tidak menyukai, kenapa. Lebih seperti ini ya Bapak Ibu untuk formnya. Ini form yang bulanan. Nah ini juga form bulanan untuk yang balita. Kurang lebih jenis pertanyaannya sama ya. Kita beralih ke pembiayaan dan administrasi. Jadi untuk penyelenggaraan makanan tambahan lokal bagi ibu hamil dan balita ini, sumber pembiayaannya dapat berasal dari berbagai sumber ya sebenarnya Bapak Ibu, tidak hanya melalui DAK non-fisik 2023, bisa juga dari APBD, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya. Komponen pembiayaan ini disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan pada prinsipnya tidak diperkenankan adanya duplikasi anggaran. Sementara untuk administrasi, untuk ketentuan administrasi dan pelaporan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan sehubungan dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Nah, jadi untuk pertanggungjawaban dan ketentuan administrasi untuk yang DAK non-fisik ya Bapak Ibu, untuk yang DAK non-fisik ini mengikuti ketentuan administrasi penggunaan APBD di masing-masing kabupaten kota. Nah, sebagai pertanggungjawaban administrasi juga jangan disusun laporan ya. Buat laporan yang dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan berupa foto atau video. Dan untuk pembiayaan dan administrasinya ini kita mengacu pada Permenkes nomor 42 ya, Bapak Ibu, tahun 2022 tentang penggunaan DAK tahun 2023. Di sini sudah tercantum ya besarannya untuk persentase pembagiannya ya, unit cost-nya. Belanja bahan makanan 80%, upah memasak 15%, dan manajemen 5%. Selanjutnya, hal apa saja yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan PMT berbahan pangan lokal ini? Jadi yang kita harapkan dari penyelenggaraan PMT lokal ini yang pertama tentunya terpenuhinya kebutuhan gizi balita dan ibu hamil ya sebagai salah satu upaya kita dalam mencegah stunting. Dan selain untuk pemenuhan kebutuhan gizi, kita juga berharap ya diperolehnya pengetahuan dan keterampilan dalam penyiapan pangan yang sehat dan bergizi dengan berbahan pangan lokal. Dan meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan dalam kelompok usaha keluarga atau masyarakat yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi ya Bapak Ibu, tapi kita juga mengedukasi masyarakat untuk pemanfaatan keanekaragaman bahan pangan, khususnya pangan yang tersedia di wilayah masing-masing ya yang mudah didapat ya.
pangan lokal. Dan nanti juga kita untuk pembelian bahan makanannya bisa di warung-warung yang ada di sekitar, gitu ya. Jadi juga meningkatkan perekonomian di wilayah sekitar. Gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin ada satu lagi Mbak Yunita yang mau saya sampaikan terkait pelaksanaan MT lokal di daerah. Di sini sebelumnya kami dari tim kerja Balita ya sudah meminta perwakilan dari Dinkes provinsi ya kabupaten kota untuk mengisi ini link untuk mengetahui apakah di kabupaten kota sudah melaksanakan PMT lokal atau belum ya. Di sini kita lihat kalau untuk provinsi Riau sudah ada ya yang sudah melaksanakan, antara lain dari Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Untuk Pelalawan ini 1 puskesmas gitu ya. Untuk Rokan Hilir ada 20 puskesmas. Untuk Kota Dumai ada 1 dan di ACC pencairan di bagian keuangan. Di sini juga ada kurang catatan ya kendala atau catatan yang dihadapi daerah mengapa belum melaksanakan. Sebagai contoh, mungkin di Kuantan Senggigi belum melaksanakan karena baru akan sosialisasi ke penyelenggara PMT lokal karena juknisnya baru keluar. Baik, kita lanjut. Ini untuk Provinsi Banten, tidak ada anggaran dan ada yang belum mengisi ya, belum mengisi formnya. Ada yang sudah melaksanakan dari Kota Tangerang. Di Kota Tangerang ini dia tidak mendapatkan anggaran PMT lokal melalui DAK non-fisik ya kemarin, tapi sudah melaksanakan melalui anggaran BLUD Puskesmas dan proses penyiapan DAU Kelurahan. Untuk Papua ada yang sudah melaksanakan, sudah mulai dilaksanakan penyediaan MT lokal di 11 puskesmas dimulai dengan pelatihan tim pemasak PMT Bumil dan Balita berbasis pangan lokal. Berarti ini ya baru mulai melaksanakan pelatihannya ya. Ya kurang lebih seperti ini. Untuk yang saya paparkan di sini kebetulan hanya Provinsi Riau, Banten dan Papua ya, Papua Selatan dan pemekarannya itu. Karena untuk yang hari ini kebetulan undangannya ada peserta dari Riau, Banten, dan Papua. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin saya kembalikan ke Ibu Yunita. Baik, terima kasih banyak Mbak Tiara. Alhamdulillah untuk kedua pembicara kita sudah menyampaikan untuk masing-masing materi ya. Untuk materi kedua, izin mungkin saya garis besari. Untuk pelaksanaan PMT lokal ini sudah ada juknisnya sendiri ya, Mbak Tiara ya. Kemudian selain juknis pelaksanaannya juga ada terkait untuk pertanggungjawaban. Karena memang seperti biasanya teman-teman di lapangan, ini yang sering ditanyakan itu bukti-buktinya yang bisa dipakai seperti apa ya, Bu Tiara? Kemudian kalau yang seperti ini, bagaimana ya kalau misalnya kita pindahkan ke catering, seperti apa ya? Nah, tadi juga sudah ada beberapa aturan-aturan yang bisa juga dipakai oleh teman-teman di lapangan sebagai panduan seperti itu. Jadi jangan khawatir karena di dalam juknis tersebut juga sudah ada aturan-aturan yang spesifik. Baik, izin karena dua pembicara sudah menyampaikan, kita akan bisa masuk pada kolom pertanyaan ya untuk Mbak Devi ataupun Mbak Tiara. Mungkin saya coba dulu. Izin untuk tim pembuat, izin bertanya untuk tim pelaksana yang membuat menu dan menyalurkannya ke sasaran itu siapa saja. Jadi izin ini mungkin terkait PMT ya. Mbak Tiara, monggo silakan. Ya, izin Bu Yunita izin menjawab ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang mengolah makanan dan mendistribusikannya ini sebenarnya kalau pelaksanaannya kan di puskesmas menjadi tanggung jawab puskesmas, tapi kita kan melibatkan nanti kader PKK seperti itu ya. Jadi untuk pengolahan dan pendistribusiannya bisa dilakukan oleh kader atau ibu-ibu PKK. Untuk belanjanya juga bisa oleh kader atau PKK. Oke, baik. Terima kasih. Jadi bisa
melalui kader atau dari petugas PKK yang memang sudah dilibatkan oleh teman-teman di Posyandu ya Mbak Tiara ya. Nanti juga akan dicek juga untuk sasaran-sasarannya, kemudian nanti bisa di mapping mungkin seperti itu ya Mbak Tiara ya, sehingga dapat memudahkan distribusi dari si PMT lokalnya itu sendiri. Kemudian izin bertanya untuk PMT lokal balita, apakah dibuat sesuai dengan kategori usia balita atau universal saja? Jadi dari masing-masing tahapan usia itu ada bedanya nggak ya Mbak Tiara? Ya, izin. Jadi seperti yang tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Mbak Devi ya, untuk PMT balita ini kita tetap mengacu pada pemberian makanan bayi dan anak ya, PMBA. Jadi untuk tekstur sesuai dengan usia, jumlah, dan porsi komposisinya juga sesuai dengan usia anak. Berarti nanti akan ada sesuai dengan usia anak. Tadi juga salah satunya apakah ada menu PMT lokal sendiri atau dapat mengacu pada isi piringku, Mbak Tiara? Ya, untuk jenis menunya ini saat launching kemarin kita juga sudah ini ya, launching buku menu. Bapak Ibu mungkin nanti bisa diakses ya, soal ada linknya. Di situ juga ada contoh-contoh ya menu untuk PMT lokal. Tentunya juga menggunakan bahan pangan lokal yang mudah didapat dan tersedia di daerah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mencarinya tidak perlu jauh-jauh, mengolahnya juga kurang lebih sederhana, tidak perlu teknik-teknik yang terlalu gimana gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Mungkin untuk teksturnya nanti bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Tiara. Mungkin nanti mohon izin untuk linknya agar Bapak dan Ibu kebetulan sudah berkumpul di sini ya. Siapa tahu bisa sekalian di-share Mbak Tiara. Baik, kemudian di sini ada, sepertinya ini masih yang paling banyak untuk PMT lokal nih. Untuk konseling gizi secara individual disebutkan memastikan peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu hamil atau ibu balita atau pengasuh, apakah ada form yang terstandar untuk dapat digunakan untuk pengukurannya. Jadi sepertinya yang ditanyakan itu adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa setelah dilakukan edukasi itu terjadi peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku seperti itu Mbak Tiara. Apakah sudah ada form khusus atau memang lebih seperti wawancara mendalam, kemudian kita akan melakukan pengukuran, oh ternyata sebelumnya pas sebelum diedukasi dia belum melakukan, tapi ternyata setelah dilakukan edukasi, dievaluasi, oh ternyata dia sudah melakukan. Nah, jadi dalam bentuk form khusus ataukah memang dari hasil wawancara itu sendiri? Izin Mbak Tiara masih di mute, Mbak Tiara? Baik, izin. Ya untuk konseling gizi secara individual ini ya, tadi untuk memastikan ada peningkatan perilaku, pengetahuan gitu ya Bapak Ibu. Nah untuk mengetahuinya ini ada menggunakan formulir pemantauan bulanan pelaksanaan PMT kepada sasaran ibu hamil atau balita yang ada di lampiran juknis PMT lokal. Di situ sudah ada formulir untuk pemantauan bulanan pelaksanaan PMT-nya sesuai dengan sasaran ibu hamil dan balita. Bisa diisi di form itu ya, form pemantauan yang bulanan. Di situ bisa tadi ada pertanyaan juga, apakah ibu sudah memahami terkait pemahaman untuk pengelolaan PMT lokal, kemudian untuk gizi ibu dan gizi balitanya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Tiara. Berarti sudah ada ya dari form pemantauan tersebut dapat digunakan untuk melakukan klarifikasi seperti itu ya. Apakah memang setelah dilakukan edukasi, ibu atau keluarga memang sudah dapat melakukan perubahan perilaku, kemudian juga peningkatan pengetahuan. Baik, kemudian untuk pembelian makanan tambahan, makanan mentah dilakukan oleh kader atau petugas gizi. Karena berdasarkan pencairan anggaran, pembelian bahan makanan dilakukan di satu tempat atau warung yang sama, sementara lokasi desa jauh dari tempat tersebut. Baik, izin menjawab Bu Yunita, untuk pembelian bahan makanan ini sebenarnya berdasarkan kesepakatan saja ya Bapak. Jadi bisa dilakukan oleh tim pelaksana seperti kader atau PKK, dan untuk lokasinya itu juga
bisa disepakati apakah maksudnya mencari lokasi yang kira-kira terdekat ya aksesnya untuk pada sasaran. Untuk Izin suaranya hilang timbul. izin Bu, mungkin untuk tempat pembeliannya ya warungnya ini mungkin bisa dipilih yang berdekatan juga dengan lokasi penyelenggaraan PMT-nya. Untuk pembelian PMT-nya bisa sesuai kesepakatan saja siapa yang membelinya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti pada intinya tergantung kesepakatan atau mungkin dibuat seperti keputusan gitu ya, bahwa pembagian tugas siapa yang akan membeli, kemudian bagaimana cara alur pembelian dari bahan makanan tersebut. Baik, dari Dinkes Indragiri Hulu, untuk penyajian PMT untuk ibu hamil atau balita, siapakah petugas yang berperan untuk menyajikan? Kemudian bagaimana alur penyajian serta pencairan proses dananya. Sebetulnya tadi sepertinya Mbak Tiara juga sudah menyampaikan ya secara detail pada paparannya, tapi mungkin dapat dirangkumkan saja siapa yang melaksanakan, kemudian proses pencairannya secara garis besar nanti seperti apa. Nanti Bapak dan Ibu mungkin juga dapat menyimak kembali dari PPT yang sudah disampaikan oleh Mbak Tiara. Monggo Mbak Tiara. Ya, izin menjawab Bu Yunita. Jadi Bapak Ibu untuk dananya ini kan dia masuknya ke BOK Puskesmas ya nanti. Salur langsung ke penjualan. Dan untuk mulai dari prosesnya tadi pembelian, pengolahannya segala macam itu kita sebenarnya ada tim pelaksananya di Puskesmas yang melibatkan daerah ya, desa atau kelurahan, kemudian bisa melibatkan kader PKK atau kelompok-kelompok lain yang ada di wilayah masing-masing ya yang mau berpartisipasi serta. Untuk mulai dari pembelian, pengolahan itu sebenarnya ya tadi kan sudah ada ya Ibu untuk menentukan nih ada pembagian tugasnya gitu, ada pembagian tugas misalnya yang membeli yang berbelanja siapa, yang mengolah siapa, itu nanti bisa saling berbagi tugas peran dari masyarakat. Baik, terima kasih banyak Mbak Tiara. Ini juga ada satu pertanyaan yang juga langsung dijawab oleh Bu Rifani. Ini juga sepertinya berlaku untuk beberapa pertanyaan sebelumnya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu di lapangan nanti akan melaksanakan pengadaan PMT lokal ini sendiri, satu hal yang mungkin dapat menjadi fokus yaitu adanya SK tim pelaksana. Sehingga dari masing-masing tim tersebut akan jelas tupoksinya apa, kemudian apa output dari masing-masing anggota tim ya. Mungkin itu juga yang dimaksud oleh Mbak Tiara tadi. Jadi ada beberapa hal yang tidak harus kader, tidak harus teman-teman dari PPKK, tapi dia tergantung siapa yang masuk dalam SK tim pelaksana, kemudian memang tupoksinya seperti apa. Begitu ya Mbak Tiara ya, kurang lebih ya. Baik, ini sudah ada yang dijawab langsung oleh Bu Rifani, sambil bisa juga dibaca oleh Bapak dan Ibu untuk dapat melengkapi pertanyaan yang sebelumnya. Kemudian tadi ini juga sudah ya dari Ibu Ocin Manggarai, pembelanjaan makanan apakah kader atau petugas gizi yang membelanjakan. Kemudian bagaimana dengan SPJ yang sudah siapkan. Sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan ya, dari SPJ yang disiapkan itu salah satunya adalah bukti pembelian atau bukti pembelanjaan dari bahan-bahan makanan tersebut. Kemudian siapa yang membeli, tadi ada juga dari tim pelaksana yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada anggaran, oke, Dinas Kesehatan Inhil untuk anggaran bagaimana kita memulai, dana mana yang bisa kita pakai, apakah boleh diusulkan dulu baru jalan, dan bagaimana prosedurnya. Ya, Mbak Tiara, mohon izin, ini ada pertanyaan terkait dana yang akan dipakai, apa boleh diusulkan dulu baru jalan. Tadi salah satunya yang disampaikan itu adalah dana DAP dari tahun 2023 ya, sehingga mungkin bisa dilengkapi dari penggunaan dana tersebut. Ya, izin Bu Yunita untuk
ini yang masuk KDAK non fisik atau tidak ya wilayahnya? Kalau kemarin juga ada pertanyaan juga ya dari puskesmas, mereka memang dananya itu tidak langsung tersedia ya, jadi sistemnya mencari melaksanakan dulu baru nanti diganti seperti itu ya. Jika memungkinkan ada dana-dana yang bisa digunakan sebelum bisa dana yang bisa diganti gitu ya, itu tidak apa-apa ya, memungkinkan gitu. Jadi menggunakan pendanaan yang ada dulu baru nanti mengajukan untuk ke puskesmasnya ya untuk pencairan dananya seperti itu. Kemarin juga kurang lebih banyak yang seperti itu puskesmas. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini juga sudah disampaikan. Salah satu pertanyaan yang banyak sekali ya disampaikan oleh teman-teman. Apakah untuk SPJ ini boleh menggunakan jasa catering? Nah, di sini sudah dijawab juga oleh Mbak Rifani bahwa dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan warung lokal ataupun catering, namun tetap memperhatikan syarat makanan tambahan dari segi kandungan gizi serta kebersihan dan keamanan. Dan juga mungkin jangan lupa terkait untuk pembiayaan dari pertanggungjawabannya sendiri. Jadi jangan sampai sudah diserahkan ke catering, nanti Bapak dan Ibu akan mengalami kebingungan sendiri pada saat pertanggungjawabannya. Jadi tetap untuk pertanggungjawaban pembiayaan untuk dapat mengacu pada persyaratan yang berlaku. Seperti itu. Lanjut kembali. Untuk transfer dana bagaimana Bu? Apakah boleh PJ Gizi atau bendahara BOK atau kader? Untuk transfer dana itu ke bagian keuangannya ya, biasanya ke bendaharanya ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi nanti salah satu transfer dananya itu karena dia langsung masuk ke puskesmas, jadi nanti dapat berkoordinasi dengan bagian keuangan yang ada di puskesmas untuk menyampaikan bahwa dana yang akan digunakan adalah dana DAK non fisik yang akan digunakan untuk pengadaan si PMT lokal itu sendiri. Nah, di sini juga ada untuk di Riau, mayoritas wilayah perusahaan perkebunan jarak terjauh 30 km dengan kondisi jalan yang rusak. Apakah tidak berisiko untuk terjadinya kerusakan makanan? Monggo silakan Mbak Tiara, apakah ini juga berlaku seperti tadi ya, kita dapat menggunakan lokus-lokus kemudian untuk mendekatkan sama seperti yang Posyandu tadi ya. Monggo silakan Mbak. Ya, izin menjawab Bu Yunita. Ya Bu, untuk wilayah-wilayah yang kiranya daerah demografinya sulit ya, jangkauannya sulit, itu tadi sebenarnya ini kan tidak harus ditentukan satu desa di sini di satu tempat saja atau dua tempat saja, tapi bisa melihat kembali di satu wilayah misalnya yang daerahnya itu sulit dijangkau, apakah ada sasaran di situ? Jika memang ada, maka untuk penyelenggaraannya, dapurnya, pengolahannya mungkin bisa didekatkan dengan wilayah yang ada sasaran di daerah yang sulit dijangkau itu. Jadi kita mendekatkan tempat penyelenggaraannya dengan sasaran. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiara. Kemudian di sini, ini sudah ada beberapa ya yang langsung dijawab juga oleh tim. Monggo untuk Bapak dan Ibu yang lainnya juga dapat memantau dari chat room untuk beberapa pertanyaan yang juga langsung dijawab. Ini. Oke, ini ada dari Ibu Amelia, Mbak Tiara. Untuk anggaran 80% untuk pembelian makanan, bahan bakar memasak, dan transport yang ditanyakan berapa persen bersihnya untuk bahan makanan. Sedangkan 5%-nya itu digunakan untuk dana manajemen. Apakah bisa digunakan untuk jasa pemantauan? Ya, izin menjawab Bu. Jadi untuk pembelian bahan makanan 80% itu sudah termasuk pembelian bahan bakar ya, seperti gas atau minyak seperti itu. Nah, untuk 15%-nya ini
memang untuk upah memasak, untuk jasa memasak, dan 5%-nya itu untuk manajemen seperti pembelian ATK, kemudian fotokopi, untuk pemantauan seperti pencetakan formulir-formulir Monef harian, bulanan, dan mingguan tadi, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Tiara. Ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Oh, ini tadi sudah. Maaf Bu, untuk proses transfer dananya, nanti kami transfernya kemana? Apakah langsung ke toko, ataukah ke pengelola program? Bagaimana alurnya, Mbak Tiara? Jadi tadi yang ditanyakan itu kan sudah ada dana dari Puskesmas ya, sudah diambil. Nah, kemudian beliau nih berbelanja nih. Nah, kira-kira nanti teman-teman ini pada saat berbelanja, apakah langsung dibayarkan ke toko yang bersangkutan atau melalui pengelola program di Puskesmas, sepertinya seperti itu. Monggo silakan Mbak Tiara. Ya. Ya, untuk pembelian di warung-warung ya, jika memang sudah tersedia uangnya, dananya, maka yang membelikan, misalnya kader atau petugas yang berbelanja dan memasak bisa langsung membayarkan ke warung dengan yang penting ada nota dan kwitansi belanja seperti itu. Jika memang uangnya bisa dicairkan langsung, sudah dipegang oleh yang belanja seperti itu. Atau bisa juga di daerah lain ada yang ini ya sistemnya kasbon gitu ya. Maksudnya ada belinya mungkin belanja setiap hari tapi mungkin membayarnya setiap 3 hari. 3 hari lalu dibayar totalannya berapa seperti itu. Baik, berarti seperti pembelanjaan pada umumnya ya, belanja makanan habis pakai ya. Baik, kemudian yang ada lagi nih, ternyata belum yang terakhir Mbak Tiara. Jadi memang sepertinya pembahasan terkait PMT lokal ini lebih ke arah teknisnya itu cukup apa ya, interesting buat teman-teman karena ternyata ada beberapa yang aku belum berani nih soalnya aku antara yakin-yakin gak yakin gitu ya. Nah jadi kita cek lagi di sini tadi mana ya? %5 udah. Oh tadi itu terakhir. Oh ini apakah perbelanjaan ini harus dibelanjakan di warung yang punya NPWP atau tidak, Mbak Tiara? Baik, terkait NPWP ya, terkait pajak ini sebenarnya dari 80% alokasi yang untuk belanja bahan makanan itu kan tidak kena pajak ya. Yang kena pajak itu adalah yang untuk 5% manajemen itu yang pajak. Jadi jika memang warung kecil kan ya mungkin tidak punya NPWP gitu ya, hanya warung-warung atau toko-toko besar tertentu saja yang sudah punya NPWP. Izin punten, jadi kesimpulannya jika warung tersebut tidak ada NPWP tetap diperkenankan karena dia bukan barang yang dikenakan oleh pajak, seperti itu ya. Ya, oke. Berbelanja baik. juga jumlah yang sedikit-sedikit ya Bapak Ibu, tidak langsung misalnya beli beras 1 ton atau seperti itu kan mungkin berapa kilo, nanti di sesi berikutnya mungkin itu untuk stok untuk 3 hari atau 4 hari lalu belanja lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Tiara. Kemudian ini untuk komposisi PER bagi MT Bumil dan Balita ini sepertinya nanti sudah ada di buku yang akan di-share oleh Mbak Tiara ya. Jadi nanti bisa sekalian dikirim oleh Mbak Tiara. Izin, kemudian ini sama nih beberapa terkait yang lokasi jauh agar PMT tidak rusak sudah dijawab juga oleh teman-teman di chat room. Baik, untuk selanjutnya karena waktu kita tinggal 15 menit lagi, bolehlah ya kalau kita langsung ada yang mau raise hand ya, 1 atau 2 ya Mbak Desi ya, boleh? Nah, ini sama nih barusan masuk lagi juga, apakah ada dana PMT-nya nanti ditransfer oleh Bendahara Bok langsung ke warung atau kita ke pemegang program. Itu tadi sudah jawab juga ya, jadi mohon izin nanti teman-teman juga dapat
mengecek kembali pada kejelasan di YouTube, mungkin salah satunya ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tadi juga ada beberapa pertanyaan yang repeatable, jadi mungkin nanti bisa sambil dicek kembali. Nah, di sini ada dari Kakak PKM Concong Luar. Monggo silakan Kakak. Bisa di-unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bu, saya ingin izin bertanya Bu. Kemarin kan ada mendengar pembelian bahan makanan ini menggunakan aplikasi MBIS Bu. Itu aplikasi MBIS itu apakah misal kita kan ada yang mau catering, kami kan di sini kan ada membuat kesepakatan kemarin Bu. Apakah kader-kader ini mau catering atau membuat makanan sendiri. Nah, ada yang mau membuat makanan sendiri, ada yang tidak. Jadi kan aplikasi MBIS ini kan untuk membeli bahan makanan, Bu. Jadi kalau misalkan catering itu perlu didaftarkan aplikasi MBIS atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu dari Puskesmas Concong Luar. Izin Mbak Tiara tadi salah satu pertanyaannya yang mungkin saya tangkap, apakah penyedia dari layanan ini harus terdaftar di MBRIS seperti itu ya, Bu Sri ya? Bu Sri Utami, terima kasih banyak Ibu. Monggo silakan pada tim untuk dapat menjawab. Izin Bu, sebenarnya aplikasi ini juga saya baru ya, belum terlalu memahami gitu izin. Tapi kemarin juga sebenarnya ada pertanyaan juga ya terkait kan di sini juga sudah ada Kadin Balita, Dokter Fani. Ini tahu bantu. Mohon izin Mbak Tiara, suaranya hilang timbul. Izin Mbak Tiara, suaranya kecil sekali, teman-teman susah untuk menangkapnya. Baik. Ya. Ya, terkait MBRIS ini, mungkin ini ya, saya juga belum terlalu terinfo nih untuk MBRIS ya Bapak Ibu. Ini di sini juga sudah ada Dokter Rifani dari Ketua Tim Kerja Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah. Mungkin bisa bantu menjelaskan ya Dok, untuk MBRIS ini jika menggunakan catering, apakah dia harus terdaftar di MBRIS? Izin Dokter Rifani. Dokter Rifani, mohon izin, apakah suara kami terdengar, Dok? Baik, mungkin izin ya Bu Yanita, untuk pertanyaan MBRIS ini kita tampung dulu saja untuk nanti kita konfirmasi kembali ke Ketua Tim Kerja Balita dan Anak Prasekolah karena sepertinya beliau bergabung tapi sedang fokus ke Zoom yang lain seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Tiara. Mohon izin ya kepada Bu Sri karena memang saat ini ada beberapa Zoom paralel dari kami, tapi insya Allah pertanyaan tadi yang disampaikan nasional ya Mbak Tiara ya, mohon izin. Karena sepertinya MBRIS ini juga baru muncul di pertanyaan di Puskesmas Concong ini, jadi nanti kami akan coba mengkonfirmasi kembali MBRIS yang dimaksud oleh teman-teman itu seperti apa, kemudian bentuknya itu di lapangan nanti seperti apa. Nanti boleh Bu Sri meninggalkan nomor HP-nya ke salah satu admin, di sini boleh dijapri langsung ke Bu Desi Ditgikia yang sebagai co-host. Nanti monggo silakan dapat diinfokan. Nanti kalau misalkan
sudah clear terkait MBRIS ini sendiri akan segera kami sampaikan. Karena sepertinya dari provinsi lain juga semuanya pengadaannya langsung seperti pengadaan barang habis pakai untuk pembelanjaan, ya. Jadi mohon izin karena memang sepertinya kasusnya situasional yang ini ya, Bu Sri. Jadi mohon dapat meninggalkan nomor HP sehingga dapat kami sampaikan dulu juga ke bidang yang lebih memahami terkait aplikasi ini sendiri. Terima kasih banyak ya Bu Sri ya. Nanti ditunggu nomor HP-nya juga. Kemudian di sini di menu BOK tidak ada mengenai PMT lokal dari PKM Angsana. Monggo silakan Bu, tadi ada penjelasan juga ya sumber dana dari BOK dari PMT lokal itu sendiri. Monggo silakan Mbak. Ya, izin Bu, untuk pendanaan PMT lokal ini memang tidak hanya mengandalkan dari BOK Puskesmas atau DAK non fisik itu ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, jenis pendanaan yang bisa dimanfaatkan itu ada banyak kan ya Bu ya, ada melalui APBD, kemudian dana desa atau CSR seperti itu. Jadi memang untuk DAK non fisik itu tidak semua kabupaten kota mendapat alokasi untuk PMT lokal, kurang lebih hanya 390 lokusnya untuk PMT lokal. Ini pertimbangannya adalah kondisi fiskal ya kalau tidak salah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang memang tidak teralokasikan untuk PMT lokal itu dianggap daerahnya sudah memiliki tingkat fiskal yang tidak rendah gitu ya, karena yang mendapat alokasi itu yang fiskalnya rendah gitu. Jadi mungkin bisa memanfaatkan dengan dana-dana yang tersedia lainnya di daerah seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Tiara. Jadi sepertinya tadi sudah cukup terintegrasi ya dari yang disampaikan oleh Mbak Devi. Bagaimana sih caranya kita tahu siapa-siapa saja nih sasaran yang memerlukan bantuan dari PMT lokal ini sendiri, bantuan supply maksudnya ya, asupan untuk pemberian makanan tambahan. Nah, dari Mbak Tiara sendiri, bagaimana sih cara mengadakan sampai PMT itu tiba dan dikonsumsi oleh sasaran? Yang mudah-mudahan nanti juga dari software-nya ini masing-masing narasumber akan disampaikan pada link tadi yang Bapak Ibu mau masuk ke Zoom. Tadi salah satu menunya itu ada untuk materi. Mungkin satu udah ini ya dari Bu Yanti. Menuju kita sudah pukul 11 ya. Apakah untuk SPJ belanja bahan hanya perlu nota saja atau menggunakan pesanan dan penawaran? Sepertinya ini tadi sudah disampaikan, tapi mungkin untuk penegasan kembali agar teman-teman tidak penasaran lagi gitu ya Mbak Tiara ya. Silakan Mbak Tiara. Baik, izin Bu, karena kalau mungkin ini kalau di penyelenggaraan PMT lokal ini kan kita prinsipnya pemberdayaan masyarakat terus belanjanya sebisa mungkin di warung-warung lokal gitu ya yang dekat dengan tempat penyelenggaraan seperti itu. Dan kalau untuk penawaran pemesanan itu sepertinya kalau di warung-warung biasa kan tidak ada ya, jadi cukup makanya mungkin di diskusinya itu dituliskan cukup nota dan kwitansi tidak apa-apa seperti itu karena memang kita nota pembelian dan kwitansi ya. Oke, baik. Karena sepertinya tadi juga sudah diulang-ulang oleh Mbak Tiara, jadi harusnya nanti mudah-mudahan sudah lebih clear ya, setelah ini lebih teringat kembali gitu ya, bahwasannya oh ternyata untuk pelaksanaan PMT lokal ini tadi ya, banyak sekali solusi yang disampaikan, karena betul sekali terutama untuk daerah yang hari ini kita undang, seperti di Banten, Riau, Papua, Pemekaran, itu cukup scatter banget tempat-tempatnya ini, tidak berfokus pada satu titik. Nah, tadi juga sudah banyak sekali solusi yang ditawarkan, bagaimana agar PMT tersebut tetap aman hingga dikonsumsi oleh sasaran di lapangan. Mungkin itu saja dari kami untuk sesi hari ini. Mohon izin nanti untuk materi, itu nanti dapat di-share kembali. Nah, ini ada link yang nanti teman-teman bisa jangkau kembali untuk mengambil materi-materi yang sudah disampaikan hari ini. Kemudian jangan khawatir, di sini juga ada rekaman Zoom-nya ya Mbak ya, atau di sini juga akan ada
Q&A nanti yang akan kita ringkaskan dan mudah-mudahan dapat kita share kembali di link yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin kalau sudah cukup jelas, apakah ada tambahan dari Mbak Devi atau Mbak Tiara atau dari tim panitia? Ada yang ingin disampaikan? Ini sudah disampaikan juga ya oleh Mbak Desi ya. Nanti di dalam link tersebut akan ada jawaban dari Q&A yang sudah kita bahas pada hari ini, yang mudah-mudahan dapat dijadikan pedoman oleh teman-teman dalam pelaksanaan PMT lokal. Jika dirasa sudah cukup, sepertinya teman-teman juga sudah banyak yang dari Indonesia Timur ya, misalnya juga sudah 2 jam dari sekarang, sudah pukul 1, sudah waktunya untuk isoma juga di sana, untuk istirahat dan juga untuk makan siang. Untuk itu, saya mewakili teman-teman panitia pada roadshow webinar pemberian makanan tambahan atau PMT pangan lokal untuk ibu hamil dan balita mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk menyimak acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat dan memudahkan Bapak dan Ibu dalam penyelenggaraan PMT pangan lokal. Untuk itu, saya Yunita Restu Safitri beserta panitia mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.